Halo, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat shoe base atau yang lebih dikenal di kalangan masyarakat dengan sebutan kue sus. Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya adalah tepung terigu, air, butter, gula, garam, dan telur. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memanaskan air dahulu. Kemudian tambahkan butter. Masak hingga butter meleleh dan air mendidih. Setelah air mendidih dan butter meleleh, kita tambahkan gula pasir dan garam. Dua bahan ini tambah untuk menambahkan rasa dan juga nanti mempengaruhi warna karena ada kandungan gula. Jika masuk oven nanti akan ada proses caramelize. Setelah kedua bahan tersebut larut, kita tinggal tambahkan tepung terigu. Tapi jangan lupa apinya dikecilkan sedikit. Aduk secara konsisten. Pastikan bagian bawah pinggir pan-nya ikut terbawa, karena jika tidak akan menimbulkan sisa adonan yang tidak teraduk dan dikhawatirkan akan gosong. Baik, setelah diaduk secara konsisten untuk beberapa saat, konsistensi yang diharapkan adalah tidak ada sisa adonan yang berlebih yang nempel di pinggiran pan-nya. Kemudian indikator lainnya bahwa adonan tersebut sudah matang adalah tidak tercium aroma khas tepung yang masih mentah. Jadi seperti ini ya. Setelah konsistensi tersebut didapat, api bisa kita matikan. Kemudian kita siap untuk proses selanjutnya. Baik, untuk langkah selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan adonan yang matang dengan konsistensi yang diinginkan, yang kita perlukan adalah mixer dengan attachment paddle. Kita masukkan adonan ke dalam bowl. Kemudian kita aduk dengan kecepatan sedang saja. Baik, kita aduk dengan kecepatan sedang saja, kemudian tunggu sampai adonan agak sedikit dingin. Jika kita memasukkan adonan sarang dalam keadaan kondisi adonan masih panas, yang dikhawatirkan adalah telur akan matang dan akan merusak tekstur keseluruhan dari kue sus tersebut. Setelah adonan sudah cukup hangat, kita masukkan telur. Untuk memasukkan telur, usahakan memasukkannya satu persatu agar memudahkan proses pencampuran. Kita tunggu. Kecepatan mixernya opsional bisa ditambah untuk mempercepat proses pengadukan telur.
Baik, jika sudah dimasukkan telur, kita bisa cek konsistensi adonannya. Jika adonan masih sedikit kaku, bisa ditambahkan sisa dari telur yang tadi masih ada. Setelah ditambahkan seluruh telurnya, kita bisa cek konsistensi adonannya sekali lagi. Jika sudah terbentuk seperti huruf V, ini adonan sudah siap untuk di piping ya. Baik, untuk proses selanjutnya yaitu proses piping adonan ke atas sheet pan. Alat-alat yang kita perlukan adalah 2 buah piping bag, star tube, kemudian gunting, dan tentu saja sheet pan. Untuk sheet pan ini sebelumnya sudah saya oles dengan greasing oil, kemudian di dusting secara merata dengan tepung terigu. Dan jika diperhatikan, saya sudah membuat lingkaran-lingkaran ini sebagai patokan agar ukuran shoe-nya seragam. Alat yang saya pergunakan bisa menggunakan ring cutter. Baik, kita akan memulai proses piping adonan ke atas sheet pan. Langkah yang pertama dilakukan adalah masukkan dulu star tube-nya ke dalam plastik yang pertama. Kemudian gunting bagian ujungnya agar star tube-nya bisa keluar. Oke, seperti ini. Jika sudah, plastik yang satu lagi kita isi dengan adonan shoe-nya. Kita isi, jangan sampai terlalu penuh, karena jika terlalu penuh akan mempersulit kita ketika proses pipingnya. Oke, sebanyak ini cukup. Setelah itu kita putar, kemudian gunting bagian ujungnya. Setelah kita gunting bagian ujungnya, piping bag yang ini dimasukkan ke dalam yang piping bag berisi star tube tadi. Seperti ini. Kemudian kita langsung bisa pipe adonan ke atas sheet pan. Baik, kita mulai proses piping. Kita ambil dari tengah agar tidak ada rongga yang kosong. like the cool blue light.
like the cool blue light, like the cool blue light. Baik, jika adonan sudah di-pipe semua di atas pan, kita siap untuk memasukkan adonan ke dalam oven. Kita bakar dengan suhu 200 derajat. Ingat, untuk baking produk shoe ini disarankan untuk tidak membuka tutup oven di 2/3 awal proses baking, agar adonan tidak kolaps. Karena pada masa itu sedang terbentuk fondasi atau struktur dari shoe tersebut. Baiklah, setelah melalui proses baking seperti ini hasilnya yang telah jadi. Tadi durasinya totalnya 30 menit di bake dengan suhu 200 derajat. Baiklah, setelah diangkat dari oven, segera mungkin itu harus dipindahkan ke atas kulit wayar. Ini bertujuan agar bagian bawahnya tidak beruap basah. Ini juga bertujuan agar shoe memiliki daya tahan yang sedikit lebih lama ketika akan disimpan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan dua variasi. Bahan-bahan yang diperlukan adalah tentu saja shoe base-nya, kemudian ada fruit cocktail, peach, red jam, apricot jam, dan icing sugar, serta pastry cream atau diplomat cream. Alat-alat yang bisa kita gunakan adalah chopping board, bread knife, sieve, dan pastry brush. Mari kita mulai dengan variasi yang pertama. Baiklah, saya akan menunjukkan untuk variasi yang pertama. Pertama, kita ambil shoe base-nya, kemudian kita brush menggunakan apricot jam yang telah dihangatkan. Dimulai seperti ini, tidak perlu terlalu tebal. Kemudian kita akan membuat insertion atau kita slice di sini, tapi jangan sampai putus, hanya sampai di tengah. Menggunakan bread knife. Ini. Kemudian kita sisihkan bagian yang telah dipotong. Setelah dipotong hasilnya akan seperti ini. Bagian dalamnya akan kopong. Kita isi dengan krim. Kita isi dengan krim. Usahakan penuh, tapi jangan terlalu padat. Setelah terisi seperti ini, kita bisa tambahkan dengan potongan buah peach. Seperti ini. Setelah tertutup dengan buah peach, kita brush dengan red jam. Untuk red jam ini yang kita brush hanya bagian peach-nya saja. Setelah di brush, kita tinggal dusting menggunakan icing sugar. Seperti ini hasilnya. Baiklah, untuk variasi yang kedua, kita akan potong shoe base-nya sampai habis sehingga menjadi dua bagian seperti ini. Bagian yang bawah kita isi dengan krim. Isi sampai bagian pinggirnya seperti itu.
Kemudian tutup dengan bagian yang atasnya, tapi dalam posisi yang terbalik seperti ini. Setelah itu kita tambahkan fruit cocktail. Kemudian kita glaze dengan red jam. Untuk variasi bisa kita tambahkan juga icing sugar seperti yang tadi variasi pertama. Seperti ini variasi yang kedua. Baiklah, dengan demikian selesai untuk finishing pada kesempatan kali ini, yaitu shoe base dengan dua variasi, yang pertama dan yang kedua. Kedua variasi yang saya tunjukkan ini hanyalah dua contoh biasa saja, karena masih bisa diaplikasikan dengan isian yang lain. Sekian dan terima kasih.